rahimahullah, wala tatrukil fikra fi sur'ati dukhulil mauti fi waqtin. Jangan kau tinggalkan tafakkur. Tafakkur itu berpikir secara serius. Tafakkur itu memikirkan secara serius. Fi sur'ati dukhulil mauti, tentang cepatnya datang kematian, fi waktin, ya, pada suatu waktu. Lam tahsibuhu biqalbin farigin, yang tidak kau menduganya dengan hati yang kosong. Artinya, Bapak Ibu sekalian, di kampung sini pernah terjadi enggak ngaji atau kegiatan, datang pulang meninggal? Pernah ada enggak meninggal dadakan? Badannya sehat, badannya masih hangat, tapi sudah tidak bergerak. Saya punya guru Mu'allim Syafi'i Hadzami itu ngajar seperti ini karena memang dia tidak, pada akhir hayatnya itu sudah dipapa pakai tongkat, tapi dipapa juga. Beliau dibilang sama keluarganya, udah Jid, ngajarnya di rumah aja. Dia bilang, enggak Jid, enggak mau meninggal di tempat tidur. Jid mau meninggalnya lagi ngaji. Kenapa meninggal lagi ngaji? Tidak ada makom kedudukan yang lebih tinggi dari majelis taklim, tidak ada di dunia. Dan itu terlaksana, ya. Beliau selesai mengaji, berangkat ke pengajian yang kedua, beliau wafat. Ya, jadi bagus. Ibu-ibu ada yang mau meninggal habis lagi taklim? Ya boleh. Ntar saya nggak jadi pulang, jadi saya nungguin ibu. Ya. Nah, kita perlu memikirkan, tafakkur itu memikirkan secara serius bisa terjadi enggak kalau kematian yang mendadak itu pada diri kita. Apa sih tujuannya? Orang kalau ingat kematian nggak berani melakukan kesalahan. Ibu itu, bapak yang korupsi itu, dia nggak ingat mati. Orang yang membunuh kan di Sumatera Utara, ya, ribut mamanya, emaknya dibunuh sama anaknya. Ya, itu karena dia nggak ingat mati. Kalau dia ingat mati, nggak berani, ya, orang melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan meninggalkan tafakkur bahwa bisa jadi kematian itu datangnya cepat dalam satu waktu. Yang tidak bisa, ya, diduganya kalau hatinya kosong. Tapi kalau hatinya itu terus menjaga diri, memelihara diri, dia aman. Wa man yazkuruhu biqalbin masghulin bi syahwati dunya lam yanja'u dzikral mauti fi qalbihi. Barang siapa yang mengingat mati dengan hati ingin dunia, jadi ingat si mati tapi semangat duniawinya tinggi, cari ono, cari sini 24 jam, susah, sumbel istilahnya, ya. Maka tidak berguna mengingat kematian dalam hati. Nggak ada manfaatnya. Jadi makom akhirat itu tidak bisa berkumpul dalam satu tempat yang disebut dengan hati. Dunia sama akhirat itu seperti dua orang istri, ya, dua orang istri yang dimadu. Dia nggak bisa ketemu dan dia selalu cemburu satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mikirin dunia, akhirat nggak bisa terbawa. Kalau mikirin akhirat,
bisa jadi dunia terlepas. Nah, ketika kita memikirkan akhirat, memikirkan kematian, ya, maka nggak bisa kalau dalam hatinya itu ada keinginan dunia. Ibu pernah dengar kuburan San Diego Hill? San Diego Hill itu sampai 2 miliar kuburannya, sama rumah kita imbang. Itu kuburannya gede nggak? Enggak, tetap aja 1 meter kali 2 meter. Terus dimasukin listrik nggak? Enggak. Dimasukin AC nggak? Enggak. Jadi yang mahal apa? Yang mahal itu parkirnya gede, muatan parkirnya banyak, ya, tamannya. Kalau begitu yang mahal ada manfaat nggak sama si mayit? Nggak ada mayat, nggak ada manfaatnya kalau dia tidak ibadah. Ya, kalau dia tidak beribadah nggak ada manfaatnya. Kuburan bagus juga tempat digecek. Tahu digecek, Bu? Diapain digecek? Ya, digecek itu dijejek. Dijejek diapain? Ya, jadi kalau orang melakukan kesalahan, ya, kalau orang melakukan kesalahan itu syaratnya cuma satu, sebabnya satu, lupa kematian. Kalau dia ingat mati, nggak berani. Ya. Faktoriku fihi, maka jalan untuk mengingat kematian itu ayufrihal abdu qalbahu an kulli syai'in. Si hamba mengosongkan hatinya dari sesuatu an zikril mauti kecuali mengingat kematian saja. Allazi huwa baina yadayhi, yang ada kematian itu ada di sekitar dirinya. Ibu pernah dengar nggak? Bapak pernah dengar nggak? Malaikat Israel itu lihat muka kita sehari 5 kali. Kalau sehari 5 kali melihat muka kita, kalau nyabut kira-kira salah nggak? Oh, kan ada tuh di rumah sakit saya rumah sakit, suaminya yang nungguin sehat segar, yang mati yang nungguin. Ada nggak? Salah nggak nyabutnya? Enggak, sehari 5 kali. Kalau kita pagi-pagi kita operasi muka kita robah muka kita, hidung yang pesek dibikin mancung, yang mancung dibikin pesek, yang tembem dibikin lancip gitu, supaya Israel nggak menalin gitu. Bisa nggak kalau sehari 5 kali dilihatin? Nggak bisa. Ya, ibu pagi, siang, sore, awal malam, tengah malam, akhir malam itu dicek kita muka kita. Oh, ya, kayak kita nih, bapak-bapak nih, kayaknya sih masih lama semua kayaknya. Iya. Tapi kalau nggak tahu juga ya. Kallazi yudidu yusafira ila mafazatin muhtiratin. Seperti orang yang ingin bepergian jauh menuju padang pasir yang mengkhawatirkan. Au yarkabul mahra, atau ingin mengarungi lautan. Fa innahu yatafakkaru illa fihi. Sesungguhnya tak terpikirkan kecuali perjalanannya. Orang naik perahu bukan naik kapal ya. Kalau kapal itu kan besar. Kalau kapal itu kadang-kadang bergerak aja kita nggak berasa bergeraknya. Sama kapal laut atau kapal terbang, kalau yang sudah besar, ya dia bergerak itu kita nggak merasakan. Ada nenek-nenek kapan berangkat di sini, padahal dari tadi udah terbang. Kenapa? Karena nggak terasa, saking besarnya pesawat itu.
Nah, orang yang naik perahu tuh, perahu kecil, perahu sampan. Nah, kalau ibu ke Bapak ke Pulau Seribu, nah, kita naik kelotok, tahu kelotokan. Naik perahu kelotok itu, kelotok. Ya, takut kita. Berdoa terus, ini mah kalau bocor, ini mah kalau ya ada ombak, ya Allah. Nah, mestinya seperti itu. Dunia itu anna dunya bahrun amik. Dunia itu adalah lautan yang dalam. Kun fihis safinah, maka jadikan di dunia itu kau harus punya perahu. Ya, jadi kita kalau naik perahu itu mikirin gitu. Karena bisa jadi tenggelam. Karena bisa jadi terhapus ombak, ditelan ombak. Itu kan kasus tsunami di Aceh ya tahun 2004. Tambah lagi kasus kemarin itu berturut-turut musibah. Nah, kita ini sedang diajak berpikir sama Allah. Dulu waktu COVID-19, 2,5 tahun, Ibu pernah lihat segede apa virus COVID-19? Pernah lihat nggak? Segede apa? Dia kalau nggak pakai mikroskop, kita nggak bisa lihat. Saking kecilnya. Seakan Allah bilang tuh lawan yang kecil. Seluruh dunia kolab. Ekonomi hancur. Coba ibu lihat jalan, di mana aja jalan. Berapa banyak ruko yang belum dibuka-buka. Perumahan yang hancur nggak laku dijual. Itu lawan virus yang kecil, super kecil. Lawan tuh kalau kuat. Tsunami, banjir. Manusia lawan apa? Lawannya air. Tiap hari minum air, tiap hari mandi air, tiap hari masak dengan air. Lawan tuh. Ya. Tapi kadang-kadang itu juga tidak mengingatkan ke akhirat. Ya, ada orang datang ke bencana tsunami, selfie, diposting. Bahkan sekarang idenya apa tuh? Menjadikan wisata bencana. Saya pusing dengernya itu. Ada wacana menjadikan Aceh dan Sumatera itu, korban Aceh itu menjadi wisata. Jadi wisata bencana. Orang suruh datang ke sana, suruh selfie, suruh foto-foto dengan bencana. Iya bener sih dapat duit, cuma idenya nggak nyambung. Mana ada orang tafakur kalau seperti itu? Ya, nggak ada nilainya. Saya bingung ya. Ada ide pejabat yang semacam itu. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwa kita seperti orang yang ke padang pasir, ya. Padang pasir itu ke depan, belakang, samping kanan, samping kiri jauh, nggak ada apa-apa, kosong. Maka dia khawatir tidak selamat, banyak binatang buas. Ya. Begitu juga kalau di laut. Seperti itu mestinya. Faizaba sarozikrul mauti kolbang. Ya. Faizaba saroz, ya. Faizaba sarozikrul mauti kolbuhu. Ya. Bila melekat ingat kematian dalam hatinya, fayusiku ayu asirofihi, maka mempercepat pengaruhnya pada dirinya ketika itu. Ya, wa inna zalika yakillu farhuhu bidunya. Ya, ketika itu sedikit kegemarannya dengan dunia. Wa yankasiru qalbuhu, dan remuk hatinya. Wa anja'u tariqin fi dzalika, ya,
Dan jalan yang paling ampuh yang demikian itu ayyuk sirozikro akranihil ladina zahabu qalbu, ya, mengingat rekannya yang telah berlalu sebelumnya. Kita nih jamaah kita udah ada yang meninggal kan? Ya, banyak. Nah, itu salah satu cara untuk mengingat kematian. Dulu kita punya ibu, sekarang ibu kita udah nggak ada. Kita punya bapak, bapak nggak ada. Ada tetangga akrab, betul, udah nggak ada. Maka pada akhirnya kalau kita mikir orang yang meninggal, akhirnya kita mikir, ya jangan-jangan nomor urut udah dekat nih. Kan bisa jadi gitu kan? Kita ini kan nomor urut. Ibu nomor urutnya gede apa kecil? Kalau kecil insya Allah cepat. Ya. Tapi kalau nomornya gede lamaan. Nah, ibu sekalian, bapak, jadi begitu caranya mengingat. Ibu sekalian yang berbahagia, ulama itu kalau mau mengingat dunia itu banyak ya. Salah satunya diriwayatkan itu di dalam kitab-kitab klasik, ada seorang yang namanya Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais itu dia kalau dia seharian itu beraktivitas, dia dagang, dia berhubungan bermasyarakat, sudah selesai malam sebelum tidur maka dia mendekat ke misbah. Fayajiu ilal misbah. Misbah itu lampu yang pakai sumbu tuh. Apa namanya? Lampu tempel tuh lah. Apa namanya? Sentir. Nah, sentir niku cara Jawi nggih. Ya, Jawi sentir. Kalau orang Betawi lampu apa? Lampu templok. Ya, iya. Nah, lampu templok pakai. Itu namanya misbah. Ahnaf bin Qais itu kalau malam mau tidur dia periksa dulu. Tadi mulai bangun tidur ngapain? Sholat. Habis sholat ngapain? Dagang. Dagang gimana cara dagangnya? Kemana saja? Terus zuhur terus. Kalau ada yang jelek, maka dibakar tuh tangannya di lampu itu. Maka dia bilang, hissayani, perasakan itu aneh. Maza sonata fi yaumil an, apa yang kau lakukan ini? Maza sonata fi sanatil an, apa yang kau lakukan waktu itu? Jadi tangannya besar karena dibakar. Nanti kalau dia salah lagi, suatu saat lagi dibakar lagi. Wow. Api dunia itu 1/70. Aslinya itu 70 derajat. Diambil satu, diceburin ke laut. Laut itu kering. Diambil, Allah ciptakan air. Rendam lagi. Kering sampai 70 kali baru disebar ke dunia dari zaman Adam sampai hari kiamat. Itu yang kita bakar panasnya kayak gitu tuh, itu baru 1/70. Nanti di yaumil kiamat 70%, 70 derajat diberikan. Nauzubillah. Oleh karena itu, bapak-bapak kalau yang mau ngamalin, yang tukang ngerokok kan bawa korek tuh. Halo, yang suka ngerokok kan bawa korek. Ah, boleh tuh. Ya, latihan. Jangan rokoknya yang dibakar, tangannya bakar. Oh, kalau melakukan kesalahan, ya, bukan merokoknya, karena hukum merokok itu ikhtilaf di kalangan ulama, ya. Kalau tetangga kita orang salafi haram. Kalau orang nahdiyin mengatakan makruh. Ya.
Saya dulu pernah ngaji itu di Majalengka. Di Majalengka itu naik ke atas gunung, namanya Gunung Herang. Ngajinya malam jam 11. Dingin banget. Jadi gurunya itu sambil ngopi, sambil ngerokok. Karena memang dingin. Jadi itu perbedaan. Yang saya maksud jadi bukan rokoknya. Koreknya itu kan di bawah tuh. Nah, kalau mau evaluasi makan. Ya. Ada orang Ahnaf bin Qais seperti itu. Ya, cara dia menjaga dirinya. Jadi coba dah Bapak Ibu ingetin, kalau kita melakukan kesalahan sebabnya cuma satu. Ya, sebabnya satu karena kita lupa sama kematian. Ya. Wala tatruki tafakkura fi huduril huzni fil akhirati. Jangan kau tinggalkan tafakkur, artinya mengingat dengan serius fi husulil huzni, yang menghasilkan duka cita fil akhirati, ya, tentang akhirat. Bitulit tuma'ninati bima fi yadika minal mal, bersama lamanya ketentraman dengan ada yang ada di tanganmu, minal mal, dari harta, ya, wazukunin nafs, serta berlindungnya diri pada harta. Ada orang kalau udah punya duit beres dah, kata dia. Apa aja juga bisa kita beli, kan ada orang ngomong gitu ya. Polisi dibeli, jaksa dibeli, hakim dibeli, umpamanya. Ya, itu bisa jadi. Tetapi jangan berpikir tentang harta doang. Cara yang semacam itu memberatkan kita nanti. Ya, ini bunyi apa? Apa Pak? Ya, bi'alla tadzakkara zawalahu, ya, hingga tidak mengingat mustahnya harta. Jadi jangan lupa kalau kita punya mobil itu bisa hilang, dicuri orang. Kalau kita punya mobil bisa jadi kecelakaan kita dengan mobil yang kita sayangi. Ada orang nabrak, keluar ditendang mobilnya. Nyap-nyap dia semua. Padahal itu mobil yang bagus, yang modern, yang mahal gitu. Nabrak dia. Saking kagetnya keluar, ditendang-tendang mobilnya. Dalam hati saya gini, oh benar yang dibilang ulama. Kamu kalau punya harta mesti ingat, harta itu menguntungkan gak sama kita? Mesti pikir tuh, menguntungkan gak? Kalau nggak menguntungkan, nggak usah. Ya. Wabitulil istighali bima yulhi anillahi ta'ala, dan dengan lamanya sibuk pada sesuatu yang melalaikan diri dari Allah. Berapa lama kita lalai sama Allah? Ibu coba koreksi dulu berapa sholat yang ditinggal, Bapak, berapa sholat yang tinggal waktu masih muda, berapa puasa yang ditinggal, berapa yang kita tidak kerjakan, berapa kesalahan yang kita lakukan, itu. Wa anit tafakkuri fil akhirati, berpikir tentang akhirat. Fa inna dzalika yad'u ilal inhimaki fi syahawati dunya. Sesungguhnya yang tersebut itu mengajak untuk bergelimang pada nafsu dunia. Orang kalau sudah senang dengan dunia, lupa akhirat. Ya, repotnya tuh begini. Kita susah payah cari, waktu kita meninggal, mobil kita dimasukin ke kuburan, enggak. Uang, emas dimasukin enggak? Terus buat apa banyak-banyak?
buat anak belum tentu sholat, anak belum tentu benar. Itu namanya dia gurur, dia tertipu karena hartanya ternyata yang dia cari itu nggak ada manfaat buat dirinya. Subhanallah, na'udzubillahi min dzaliknya. Kita capek, susah payah, tapi tidak menguntungkan. Deh. Wala tatruki tafakkura fil bila fil qabri. Jangan kau tinggalkan pemikiran tentang kehancuran di dalam kubur. Ya. Famulazamatu nahwi hadhil afkar. Ya, melazimkan seperti yang demikian ini tusbitu dzikral maut, dapat menguatkan ingat mati ya fil qalbi, di dalam hati. Ibu, ini menarik. Kita kalau di dalam kubur itu, kalau kita ditinggal sama keluarga kita, itu ada yang masuk ke kain kafan kita tuh. Apaan? Cacing, belatung, rayap. Terus diapain? Dimakan. Sampai habis, sampai tinggal tulangnya doang. Ada orang kalau gitu, jangan dikubur aja. Ini di Jakarta Barat, saya ngajar kasusnya di Jawa, di Jakarta Barat. Saya ngajar di dekat sini Jalan Batak. Pengajian ustazah. Jadi ustazah bikin pengajian khusus hari Rabu habis asar. Ada salah seorang yang terlambat datang, tapi orang ini nggak pernah terlambat gitu. Maka karena dia tidak pernah terlambat, dia bilang, Ustaz maaf hari ini terlambat saya gara-gara anak saya. Kenapa? Dia bilang, tadi pagi udah layat, siang dipanggil lagi sama keluarganya. Loh, kok layat sampai 2 kali? Iya, Ustaz, diajak musyawarah. Karena temennya, bapaknya meninggal, tapi surat wasiatnya itu minta dikremasi. Dikremasi diapain? Diobong, minta dibakar. Jadi itu kalau dikubur dimakan belatung, dimakan rayap. Ya, kalau orang yang di laut tidak keangkat beberapa kapal laut, maka dia dimakan ikan. Kalau di Tibet ada pemakaman langit namanya. Pemakaman langit itu kalau ibunya meninggal, maka dipotong-potong ibunya sama anaknya tuh. Maka dipanggil burung nasar. Nanti burung nasar datang memakan tubuh ibunya. Orang ini yang tadi, dia takut tuh, takut sama belatung, takut sama rayap, takut dilempar ke laut, ditakut ikan, takut dimakan burung, maka dia minta dikremasi, minta dibakar. Aman nggak kalau udah dibakar? Kan jadi debu tuh. Aman nggak? Halo? Aman nggak? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini terjadi. Yang bikin lamanya ternyata didaftarin di Jakarta Barat, di krematorium Jakarta Barat tidak mau nih mengkremasi bapak ini, Pak Haji ini, udah haji, pendidikannya tinggi, nggak mau mengkremasi karena KTP-nya Islam. Lalu gimana? Anak sekarang pinter apa enggak? Saya nggak tahu nih.
dia bikin surat dari RT, RW, ke kelurahan, ke catatan sipil, dirubah KTP bapaknya supaya bisa dibakar. Jadi KTP-nya dimurtadin dulu. Nah, itu ya, orang yang semacam begitu saking takutnya ketemu sama Allah, dia minta dibakar. Dulu di dalam hadis itu ada ceritanya, Bu. Ya, di dalam hadis itu ada ceritanya dalam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad Ibnu Hanbal diriwayatkan bahwa Nabi pernah mengatakan, kana rajulun man kana qablakum la ya'malu amalan qattu illa tauhid. Dulu kata Nabi ada seorang laki-laki sebelum kalian. Nah, sebelum kalian itu bisa jadi pengikut Nabi Isa atau pengikut Nabi Musa. Layak malu amalan qattu, tidak pernah beribadah sama sekali. Illa tauhid, kecuali tauhidnya benar. Ibadahnya enggak, sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, zakat enggak. Tapi kalau ditanya tentang Allah, dia yakin benar. Waktu dia mau meninggal, maka dia bilang kepada istrinya, dikumpulin istrinya, anaknya. Dia bilang, idza mittu fahrikuni. Kalau aku mati nanti kamu bakar. Nih, zaman Nabi nih, Nabi yang menceritakan. Iya, sumas hakuni. Kemudian kamu tumbuk tulangku yang enggak kebakar. Sumazruni nisfi fil bar wa nisfi fil bahar. Kemudian debu itu kau bagi dua. Kau bawa ke tengah lautan dan kau bawa ke tengah padang pasir fi yaumil ketika angin sedang bertiup keras. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam riwayat Bukhari dan Imam Ahmad tidak diceritakan, tapi pada riwayat Imam Muslim itu disebutkan. Ya, dikatakan seandainya Allah menetapkan mengazabku, maka dengan sebab dikremasi ini tidak ada yang bisa disiksa. Kenapa? Karena dia sudah jadi debu. Bagaimana mau diazab sama Allah? Itu tujuannya. Maka Nabi mengatakan faqalallahu lirrih. Allah berfirman kepada angin, adima akhajti. Kumpulkan debu yang kau tebar itu tadi, kumpulkan. Faizan baina yadaillah. Ketika itu debu itu sudah di depan Allah. Fayun fahu fihi ruh, ditiupkan ruh, hidup dia. Maka Allah tanya, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang menjadi beban sampai kau melakukan itu? Ya, maka orang itu mengatakan, khaufan minka ya Allah, aku takut kepada Engkau ya Allah. Karena dia nggak pernah beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang kita ceritakan minta dibakar ini mau mengatakan ada hadisnya yang menceritakan boleh dibakar, kata dia. Padahal yang diceritakan oleh Nabi itu adalah umat terdahulu. Yang diceritakan oleh Nabi itu orang yang gak punya amal ibadah, tapi takut. Hadis itu bukan menceritakan untuk diamalkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, bicara tentang kematian itu ya seperti itu. Ya. Nah jadi tusbitu zikrul mauti fil qalbi, bisa ya mendapat menguatkan
ya, dalam hati, hatta yasira nusba ainai, sehingga jadilah mati itu di dalam kedua kelopak matanya. Kematian itu seakan terlihat dengan dua matanya. Fa inda dzalika yusiku ayyasta'iddalahu. Ketika itu ia akan segera mempersiapkan diri, wa yatajafa an daril ghurur, dan ia menjauhkan diri dari negeri tipuan. Dunia ini negeri tipuan, darul ghurur, ya, negeri yang banyak menipu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah ya pedoman yang diajarkan oleh ulama agar jadi orang baik, begini caranya. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, kesempatan yang baik kita bertanya tentang perjalanan. Pertanyaan ini bisa membuat dan Ibu silakan. Baik yang dibahas atau di luar ya, termasuk kepentingan apa, masalah-masalah pribadi. Ya, silakan. Ada yang mau pulpen? Ada yang pulpen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai puasa kodo bagi kami wanita Ustaz. Ini ada seorang wanita sedang sakit keras waktu Ramadan kemarin, tidak sempat berpuasa selama sebulan penuh. Lalu bagaimanakah cara berpuasanya? Sementara sekarang dia masih sakit, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia umurnya berapa? Umurnya 52 tahun. Kira-kira kalau dia sembuh kuat nggak? Insya Allah kuat. Nah, jadi ya sudah, tunggu saja, sungguh saja sampai dia sembuh, nanti baru membayar. Karena memang puasa itu fardu ain. Dia baru bisa digantikan ya kalau dia meninggal, dipuasakan oleh anak-anaknya. Di awal Islam apabila orang tidak kuat atau tidak repot dan sebagainya, dia bayar fidyah. Awalnya Islam seperti itu. Kemudian turun ayat faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau di perjalanan tidak kuat berpuasa, maka dihitung bilangannya, dibayar di waktu yang lain. Maka hukum yang menjelaskan boleh pilih membayar fidyah dihapuskan. Mansuh dalam bahasa hukumnya, dibatalkan. Nah, kalau dulu pada zaman awal Islam, bayar aja fidyahnya 30 hari. Nah, karena dia masih hidup gitu. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Karena dia masih sehat. Jadi ditunggu masa sehatnya, nanti diingetin nanti masa sehatnya dia punya utang 30 hari. Tapi maaf nih, kalau seandainya, jangan kecewa, kita semua bakalan mati. Umpamanya tidak panjang umur, tapi belum bisa bayar. Anaknya boleh memuasakan. Anaknya 3, bagi aja 10. Seperti itu boleh. Ya.
Jadi tidak bayar fidyah gitu Ustaz. Bukan, bayar fidyah itu kalau dia udah nggak kuat. Maka saya tanya umurnya berapa. Kalau jawabannya umurnya 80, bayar fidyah aja. Gitu. Karena dia kalaupun sehat tetap tidak kuat berpuasa. Tapi 50 berapa? 52 mah masih kuat ya. Insya Allah masih kuat. Iya, baik. Ya, silakan. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kebetulan kamar mandi saya ini menyatu dengan tempat buang air besar, tapi nggak ada penghalang. Nggak ada apa? Penghalang seperti Oh. itu. Nah, dan tempatnya nggak begitu besar. Kalau saat ngambil wudhu itu, kalau saya tutup dengan semisal pakai flek, menutupi buang air besar itu baca wudhunya boleh di dalam hati atau masih di dalam hati atau boleh Diucapkan. Boleh kalau sudah ditutup. Triplek itu kan 5 mili. Kalau sarung bahan ini kan cuma 1 mili. Udah boleh karena dia hukumnya sudah terpisah. Ya. Jadi kalau diberi pembatas WC-nya dengan kamar mandinya sudah boleh ya berwudu, mengucapkan basmalah ya ketika berwudu sudah boleh. Ada lagi? Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini apabila seorang akan meninggal itu terasa ya, Ustaz, tidak makanya apa misalnya itu ini Kopot. apakah masalah tidak semangat itu silakan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, sebelum menjawab, di dalam sejarah turunnya wahyu pertama itu lewat mimpi. Ya. Wahyu pertama itu lewat mimpi. Maka Nabi sejak mendapatkan wahyu lewat mimpi, Nabi tidak banyak bergaul dengan masyarakat, tidak banyak lagi mencari keperluan hidup. Beliau naik ke atas gunung, disebut dengan tahannus. Tahannus itu bersemedi, berhari-hari di atas gunung, sampai turun malaikat Jibril membawakan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Ya, itu 5 ayat pertama itu menunjukkan ya pemilihan beliau ditunjuk sebagai nabi. Nah, menjadi masalah bahwa mimpi pertama itu wahyu pertama itu lewat mimpi. Yang kedua, Al-Quran, wahyu Allah itu terkadang disampaikannya lewat mimpi. Maka dari situ ulama mengatakan ada ar-ru'ya shadiqah, ada ar-ru'ya kadzibah. Ada mimpi yang benar, ada mimpi yang dusta. Nah, mimpi yang benar itu ya minallah. Ya, firasatun lil mu'min, firasat bagi orang mukmin. Adapun yang kembang tidur, ya, habis dari pesta naik ini gitu, maka perasaan kita di mana, bagaimana,
Nah, itu kembang tidur. Atau ada yang dikejar-kejar ular, dikejar-kejar anjing, bangun ngos-ngosan gitu ya. Nah, itu adalah ar-ru'ya kadzibah, mimpi yang bohong. Adapun gigi tanggal, gigi copot, apakah itu tandanya kematian? Tidak ada. Ya, itu mah karena memang dari mulut ke mulut dari dulu kalau cepet ya siapa yang mau meninggal nih. Kalau zaman saya muda itu ini burung tuh yang ini ada yang meninggal. Ya, saya pergi ke Madiun, tiap hari saya dengar burung itu ada yang mati. Ya, karena di Jakarta burung itu jarang gitu. Jadi yang dimaksud firasat itu bukan gigi, bukan bentuknya sifat fisik. Jadi biasanya yang ru'ya shadiqah itu kalau dia bilang gini, umpamanya dalam sakit, ya itu bapak sama ibu udah manggil-manggil tuh. Nah, itu udah isyarat tuh. Jadi dia udah lihat gitu, ibunya, bapaknya, pamannya, udah dia lihat. Nah, itu biasanya nggak lama lagi. Ya, itu termasuk firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu nur min nurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Sesungguhnya firasat mukmin itu cahaya di antara cahaya Allah. Ya. Seperti itu. Siapa yang giginya copot, Pak? Aman. Aman. Ya, Bu, Pak, saya mau tanya. Baik, kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau tanya. Iya. Jadi tadi mengenai kajian tentang kematian Bapak Ibu sekalian. Itu jadi saya teringat. Ketika kalau kita mendengar orang yang meninggal menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khatimah. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana kita tuh ingin seperti hal yang seperti itu, yaitu kepada orang tentang kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Bagaimana caranya kita supaya husnul khatimah? Husnul khatimah itu bagus ujungnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang jelek, ujungnya bagus, masuk surga. Kalau orang itu buruk gitu, ya jelek, masuk surga. Sekarang bagus, ujungnya jelek, masuk neraka. Jadi dilihat akhirnya. Oleh karena itu kita jangan bangga kalau kita ini ahli ibadah, kalau kita ini rajin, jangan bangga. Karena belum dilihat ujungnya. Nah, itu tuh yang mesti dijaga ujungnya. Oleh karena itu menjaga ujung itulah yang bisa menghasilkan husnul khatimah. Gimana caranya? Banyakin istighfar. Obatnya cuma satu. Banyakin istighfar. Jadi jangan orang gua nggak berdosa ngapa disuruh istighfar. Jadi nggak begitu. Istighfar itu level pertama itu dia karena berdosa. Tapi pada level berikutnya istighfar itu karena dia mengikuti perintah Allah. Fastaghfir li dzambika walil muslimina wal muslimat. Itu perintah. Dan yang level yang ketiga, istighfar itu at-taqarrub ilallah. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi terus saja niat mendekatkan diri, dosanya diampunin juga, pendekatan dirinya semakin bagus. Ya. Caranya seperti itu. Ya. Banyak istighfar. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian.
Waalaikumsalam. Ini tentang masalah sifat kebetulan bulan ini bulan Rajab kita banyak setelah maghrib dan setelah subuh itu membaca istighfar atau istighfar Rajab itu kadang ada yang 80, ada yang kurang. Itu gimana Ustaz? Sebaiknya itu yang bagus berapa? Iya. Kalau yang saya baca di hadis 80. Ya, tidak ada penjelasan yang menyebutkan dalam hadis Nabi menyebutkan jumlahnya sekian, tidak ada. Yang menyebutkan itu pasti ulama, gitu ya. Dan jangan lupa Rajab itu bukan sekarang, besok. Kalau menurut perhitungan Badan Falakiyah Nahdlatul Ulama, bukan hari ini, bukan hari Minggu, tapi hari Senin besok, tanggal 1 Rajabnya. Jadi dia sudah isbat Falakiyah Istiqmal, ya. Jatuhnya bulan Rajab, awal Rajab itu besok. Sunnah berpuasa. Adapun sunnah ya Bu ya, besok Ibu puasa. Sekarang Ibu boleh makan, minum ya. Zikir, kalau yang disebutkan angkanya itu adalah zikir Nabi sab'ina marrah, 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, 100 kali. Adapun sayyidul istighfar itu tidak ditentukan angkanya. Maka kalau yang menentukan angka bilangannya pasti itu thariqah. Thariqah Naqsabandi, thariqah Sazili, Qadariyah dan lain sebagainya, itu yang menentukan. Kalau kita perhatikan dari perkataan Nabi, kata 70 itu maknanya bukan bilangan setelah 69. 69, 70. Jadi sab'ina marrah itu maknanya bukan bilangan angka setelah 69. Sab'un adadun kasiratun. 70 itu maknanya bilangan yang banyak. Nah, jadi boleh kalau kita mau mengamalkan 70 ya 70 sayyidul istighfar. Tapi kalau kita mau memaknakan bahwa dia 70 itu maknanya adadun kasiratun, bilangan yang banyak, boleh kita 100, 200 bagus. Di bulan istighfar, puasa, dan membanyakkan zikir. Saya kira itu. Sampun? Sudah Bu? Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ilman yuwafiqu ilmak wa ujid lana lisana sidqi fi ibadik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.